Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa gerangan yang disebut dengan al-amru, yaitu perintah, apa yang dimaksud dengan an-nahyu yang berarti larangan. Maka pada kesempatan kali ini kajian usul fikih kita akan melanjutkan pada tema yang baru, yaitu al-ammu yang berarti umum. Perihal al-ammu ini penting untuk kita pahami, sebab antara tolabul fi'li dan tolabut tarki, tuntutan mengerjakan dan tuntutan meninggalkan ini ditentukan untuk siapa? Apakah berlaku umum atau berlaku khusus? Maka usul fikih akan menuntun kita agar kita bisa mempunyai maharoh, bisa mempunyai kemahiran dalam hal tersebut. Maka para ulama usul fikih menerangkan salah satunya dengan ta'rif yang sederhana, yang namanya al-ammu tiada lain adalah ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Al-am adalah sesuatu yang mencakup dua perkara dan seterusnya tanpa batas. Dalam artian ungkapan-ungkapan yang ada dalam Al-Quran tersebut maupun berada dalam Al-Hadis, maka mencakup untuk seluruhnya. Untuk memudahkan bagi kita semua, kita misalkan ambil contoh di dalam Al-Quran, yaitu innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Maka pertanyaannya adalah, manusia yang mana yang rugi itu? Apakah seluruh manusia mengalami kerugian atau bagaimana? Maka disinilah pentingnya kita mengetahui dan memiliki maharoh, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hal tersebut. Oleh karena itulah, makanya guna memudahkan bagi kita semua, ulama memberikan definisi sederhana, al-am adalah ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin, sesuatu yang mencakup dua perkara dan seterusnya tanpa batas. Sederhananya, mau tolabul fi'li, mau tolabut tarki mencakup untuk seluruh manusia, maka yang seperti itu disebut dengan al-ammu yang berarti umum. Nah, untuk mengetahui al-ammu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka akan ada siyag, akan ada sirah, bentuk-bentuk tertentu yang mana apabila pada ayat itu maupun pada al-hadis itu ada lafaz tersebut atau bentuknya seperti itu, berarti ini menunjukkan umum. Maka di antara sigoh-sigoh umum itu, yang pertama tiada lain adalah lafaz kullun.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul mauti. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka dengan lafaz kullu ini menunjukkan berlaku yang namanya kematian itu berlaku untuk seluruh makhluk yang mempunyai kehidupan, yang mempunyai nyawa. Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Laki-laki perempuan dua-duanya termasuk. Orang yang beriman, orang yang kafir dua-duanya termasuk. Hewan atau manusia dua-duanya termasuk. Pokoknya seluruh yang mempunyai nyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi agar kita mempunyai maharoh keterampilan tersebut, maka lihat dari tanda-tanda al-am itu. Yang pertama adalah adanya lafad kullu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW beliau bersabda dalam kitab Al-I'tisam, kullu ummati yadkhulunal jannata. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Di sini ada ungkapan kullu, berarti menunjukkan kepada umum. Semua umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang menolak. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa Rasul orang yang menolak masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Waman asani, dan barang siapa yang bermaksiat padaku maka dia faqad aba, maka sungguh dia telah menolak untuk masuk ke dalam surga. Jadi ingat-ingat, yang pertama bentuk ayat atau hadis menunjukkan umum apabila ada kata kullu. Nah, yang kedua adalah apabila ada kata jami'un. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi semuanya. Semuanya Allah yang telah menciptakan, tidak ada yang terlewat sedikit pun, dan itu semua tiada lain adalah untuk manusia. Maka ayat ini dikategorikan al-am karena ada sigoh am yang ada pada ayat itu, yaitu tiada lain adalah lafad jami'an. Selanjutnya, apabila kita dapatkan dalam Al-Quran ungkapan kafatun, maka ayat atau hadis itu berarti menunjukkan kepada umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh manusia. Nah, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perbedaan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau dulu nabi satu kampung ini ada nabinya khusus, kampung ini ada lagi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Makanya wajar Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang paling banyak mempunyai pengikut. Nah, yang selanjutnya, agar kita mengetahui al-am, tiada lain adalah apabila ayat itu ataupun hadis ada lafaz ma'syarun. Seperti Allah firmankan, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum,
apakah tidak datang kepada kalian rasul-rasul dari bangsa kalian sendiri, yakusuna alaikum ayati, yang mereka itu mengkisahkan, membacakan ayat-ayatku pada kalian, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan hari pertemuan ini. Maka ayat ini termasuk ayat yang al-am, sebab ada kata ma'syar pada ayat ini. Atau dalam hadis diterangkan, ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Wahai kaum pemuda, apabila kamu sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ayat hadis ini berlaku umum, sebab pada hadis itu ada sigoh umum, yaitu lafad ma'syarun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini, di sesi pertama ini, di antara bentuk-bentuk umum itu apa, dan apa itu umum sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.